Dahulu kala, ada seorang ratu yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Sang ratu dikenal sebagai ratu yang baik hati dan bijaksana, tetapi sang ratu terlalu sibuk dengan kepemimpinannya. Karena itulah, ia tidak mampu untuk mendidik dan memperhatikan ke-10 putri-putrinya. Suami sang ratu telah meninggal dunia saat berperang ketika sang ratu melahirkan anak bungsu, sehingga anak-anak sang ratu diasuh oleh inang pengasuh. Putri-putri ratu menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau, mereka tak mau belajar, dan juga tak mau membantu ibu mereka. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Ke-10 putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung bernama Putri Jambon. Adik-adiknya dinamai Putri-Putri. Putri Oranye, Putri Biru, Putri Merah Merona, Putri Nila, Putri Kelabu, Putri Hijau, Putri Ungu, dan Putri Kuning. Baju yang mereka gunakan pun berwarna sama dengan nama mereka. Dengan begitu, sang ratu yang sudah tua dapat mengenali mereka dari kejauhan, meskipun kecantikan mereka hampir sama. Si bungsu Putri Kuning sedikit berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada siapapun. Ia lebih suka berpergian dengan inang pengasuh daripada dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari, ratu hendak pergi jauh. Dia mengumpulkan semua putri-putri. Anak-anakku, ibunda pergi jauh. Oleh-oleh apakah yang ingin aku bawakan untuk kalian? Ibu-ibu, aku ingin perhiasan yang sangat mahal. Ibu-ibu, aku ingin kain sutra yang sangat berkilauan. Aku juga. Sembilan anak ratu meminta hadiah yang mahal-mahal pada ibunda mereka. Tetapi lain halnya dengan Putri Kuning. Ibu, aku hanya ingin ibu kembali dengan selamat. Sungguh baik hatimu, Putri Kuning. Ibu pasti akan pulang dengan selamat. Selama sang ratu pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti mereka. Bawakan kami minuman ya. Baik. Pelayan cepat ambil pelayan sini. Jangan haus nih. Ambil jus. Baik, segar. Segar sekali. Makanan yang enak ya. Cepat. Membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya karena taman adalah tempat kesayangan ibundanya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Daun-daun kering dirontokkannya, rumput liar dicabutnya, dan dahan-dahan pohon dipangkasnya hingga rapi. Semula inang pengasuh melarangnya, namun Putri Kuning tetap bersikeras mengerjakannya. Putri, apa yang kau lakukan, Putri? Biarkan aku saja yang melakukannya. Tidak apa-apa, Inang, biar aku saja. Kakak-kakak Putri Kuning yang melihat adiknya menyapu tertawa keras. Ingat, tampaknya kita punya pelayan baru nih.
meninggalkan Putri Kuning seorang diri. Begitulah yang terjadi setiap hari sampai Ibunda Ratu mereka pulang. Ketika Ibunda Ratu tiba di istana, sembarilah putri-putri masih bermain di danau. Sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, Ibunda Ratu pun sangat sedih. Anakku Kuning yang rajin dan baik budinya. Ibu tak mampu membelikan oleh-oleh apapun itu kecuali kalung batu hijau ini. Ibu tak mampu membelikan hadiah apapun kecuali kalung batu hijau. Bukankah warna kuning kesukaanmu? Tidak apa-apa Ibunda, lihatlah batu hijau ini pun sangat cocok dengan bajuku yang berwarna kuning. Sebaiknya Ibunda istirahat saja, biar aku buatkan teh untuk Ibunda. Baiklah anakku. Ketika Putri Kuning sedang membuat teh, kakak-kakaknya pun berdatangan. Mereka ribut mencari hadiah dan saling memamerkannya. Ibu, Tak ada yang ingat kepada Putri Kuning, apalagi menanyakan hadiahnya. Keesokan harinya, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Hei Putri Kuning, indah sekali kalungmu. Dari mana kau mendapatkan kalung ini? Seharusnya kalung ini milikku. Aku kan Putri Hijau. Ibunda yang memberikannya kepadaku, bukan kepadamu. Hah, dasar! Mendengar Putri Hijau pun menjadi marah. Ia segera mencari saudara-saudaranya dan menghasut mereka. Saudara-saudaraku, sini lihat. Ada apa? Lihatlah Putri Kuning. Dia sudah memakai kalung. Entah dari mana dia mendapatkan kalung itu. Pasti dia mengambilnya dari saku ibunya. Kalung itu harusnya cocok untukmu. Iya. Kau kan Putri Hijau. Iya. benar sekali. Ayo kita beri perhitungan untuk dia. Ayo. Tak lama kemudian, Putri Kuning pun muncul. Kakak-kakaknya menangkapnya dan memukul kepalanya. Ayo. Sini. Ya sudah, kita bagi tugas saja. Putri yang lainnya menggali kuburan dan sisanya angkat putriku. Mereka beramai-ramai mengubur Putri Kuning, sedangkan Putri Hijau ikut menguburkan kalung batu hijaunya. Waktu kemudian, Ibunda Ratu pun mencari Putri Kuning. Tak ada yang tahu kemana putri itu pergi. Kakak-kakaknya pun diam 1000 bahasa. Anakku, apakah kalian melihat Putri Kuning? Ratu pun sangat marah dan memanggil para pengawal. Pengawal, cari Putri Kuning ke seluruh penjuru istana. Tentu saja tak ada yang bisa menemukan berhari-hari pun, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan tak ada yang berhasil mencarinya. Ibunda Ratu pun sangat sedih. Aku adalah sosok ibu yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, akan kukirimkan anak-anakku untuk mengambil ilmu setinggi mungkin di negeri orang. Maka ia pun mengirimkan putri-putrinya untuk bersekolah di negeri yang jauh. Ratu sering merenung di taman istana, sedih memikirkan Putri Kuning yang hilang tak berbekas. Pada suatu hari, tumbuhlah sebuah tanaman di atas kuburan Putri Kuning. Sang Ibunda Ratu pun heran melihatnya. Tanaman apakah ini?
daunnya bagaikan jubah putri kuning, dan bunganya berkilau-kilau seperti batu kalung yang aku berikan pada putri kuning. Bunganya sangat wangi, mengingatkanku pada putri kuning. Baiklah, tanaman ini aku beri nama ya Kemuning, Kata ratu dengan senang. Sejak itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Maka hingga bunga kemuning bisa digunakan untuk mengharumkan rambut batik. Batangnya dipakai untuk membuat kotak-kotak yang indah, sedangkan kulit kainnya dibuat orang menjadi pedang. Setelah mati pun putri kuning menjadi memberikan kulit. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh yeah oh. Just move those left feet, go ahead get crazy. Anyone can do it, sing oh yeah oh. Show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do, prove to them you got the moves. I don't know about you, but I feel better when I'm dancing.